Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami dari kelompok 7, yang mana terdiri atas 2 orang. Yang pertama saya sendiri, Ari Juanda, dan teman saya yaitu Susi Susanti. Baiklah, di video kali ini saya akan membahas sebuah tema yang berjudul analisis konsep dasar asuransi. Selamat menyaksikan. Materi yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Baiklah, di sini saya akan mencoba membahas pengertian dari asuransi. Asuransi adalah pertanggungan atau perjanjian antara dua belah pihak, yang mana pihak satu berkewajiban membayar iuran atau kontribusi atau premi. Pihak yang lainnya memiliki kewajiban memberikan jaminan sepenuhnya kepada pembayar iuran atau kontribusi atau premi tersebut. Apabila terjadi sesuatu yang menimpa pihak pertama atau barang miliknya sesuai dengan perjanjian yang sudah dibuat. Selanjutnya yaitu hukum asuransi. Asuransi dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992. Asuransi yaitu tentang usaha perasuransian adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, di mana pihak penanggung meningkatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan. Keuntungan yang diharapkan atau ditanggung jawab hukum pihak ketiga yang mungkin akan diderita si tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti atau memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggalnya atau hidupnya seorang yang dipertanggungkan. Selanjutnya yaitu jenis-jenis asuransi. Yang pertama yaitu asuransi pendidikan. Asuransi pendidikan adalah asuransi yang keberadaannya dianggap sangat penting pada sekarang ini. Hal tersebut dikarenakan masyarakat beranggapan bahwa asuransi pendidikan merupakan asuransi cerdas yang dapat menjamin pendidikan yang lebih baik. Selanjutnya yaitu asuransi jiwa. Asuransi jiwa ini diberikan kepada beberapa orang yang beranggapan bahwa jenis asuransi jiwa ini sama dengan asuransi kesehatan. Asuransi jiwa adalah jenis asuransi yang memberikan asuransi jiwa merupakan jenis asuransi yang memberikan jaminan atas kematian seseorang yang bertanggung dengan memberikan keuntungan finansial. Terdapat beberapa perusahaan asuransi yang menyediakan pembayaran hanya setelah seorang itu meninggal, dan ada juga perusahaan yang menyediakan pembayaran sebelum seseorang tersebut meninggal dunia. Selanjutnya yaitu asuransi kesehatan. Jenis asuransi ini cukup populer loh, karena di mana asuransi kesehatan adalah sebuah asuransi yang memberikan penanggung terhadap permasalahan kesehatan yang diakibatkan oleh penyakit. Tentu, perusahaan asuransi kesehatan ini memberikan pelayanan perawatan kepada anggota asuransinya yang meliputi melindungi dan menanggung pada anggota yang sedang sakit, cacat, cedera, dan hal-hal lainnya yang diakibatkan oleh penyakit atau kecelakaan dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya yaitu asuransi kendaraan. Banyak kalangan masyarakat yang memiliki kendaraan atau mobil mewah mengikuti sertakan kendaraan pribadinya dengan asuransi kendaraan. Asuransi kendaraan merupakan jenis asuransi yang memberikan layanan asuransi terhadap kendaraan yang mengalami kerusakan, kehilangan, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu ada namanya asuransi bisnis. Asuransi bisnis merupakan layanan asuransi yang mana menjamin pihak yang tertanggung dengan kegiatan bisnis.
Adapun jenis layanan ini meliputi kerusakan, kehilangan, dan kerugian dalam jumlah yang cukup besar, namun disesuaikan dengan kebijakan perusahaan asuransi yang telah disepakati perusahaan manufaktur, perusahaan jasa, perusahaan dagang, dan lain-lain sebagainya yang dalam kegiatan bisnis yang memiliki risiko. Selanjutnya yaitu asuransi properti. Asuransi jenis ini umumnya memberikan pelayanan terhadap perlindungan pemilik rumah dan risiko seperti properti pribadi, kerusakan tempat tinggal, seperti kebakaran, dan kerusakan pada barang-barang pribadi. Layanan asuransi ini termasuk melindungi dan memberikan keringanan jika di suatu hal atau di suatu hari menjadi sebuah kecelakaan pada rumah atau barang yang ditanggungkan seperti kebakaran dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip asuransi. Tentu, untuk membuat mekanisme tersebut bisa berjalan secara ideal, penyedia pertanggungan serta mereka yang menjadi tertanggung harus terikat dalam sebuah kontrak atau disebut juga polis. Polis asuransi mengandung prinsip-prinsip asuransi seperti terangkum di bawah ini. Yang pertama yaitu insurable interest. Prinsip ini bisa diartikan bahwa seorang hanya diperbolehkan mengasuransikan sesuatu yang memiliki hubungan ekonomi serta dilakui secara hukum. Ambil contoh, seorang pembisnis yang mana hanya boleh mengambil asuransi kebakaran untuk tokoh miliknya, atau contoh lainnya seseorang hanya boleh memberikan asuransi jiwa atau asuransi kesehatan untuk anggota keluarganya. Dan yang kedua ada namanya utmost good faith. Artinya dari prinsip ini ialah baik pemegang polis maupun perusahaan asuransi harus beriktikat baik dalam melakukan perikatan. Iktikat baik di sini diartikan sebagai mengungkapkan informasi secara detail dan akurat. Pemegang polis harus transparan terhadap objek yang akan diasuransikan, sementara penyedia asuransi harus merinci persyaratan pertanggungan. Yang ketiga yaitu indemnity. Prinsip ini menegaskan manfaat asuransi bagi pemegang polis. Jadi asuransi berfungsi mengembalikan posisi keuangan nasabah jika terjadi suatu risiko ke posisi sebelum terjadinya risiko. Contoh, fungsi asuransi kesehatan ialah mengembalikan posisi keuangan si tertanggung sebelum sakit. Dan yang keempat ada namanya subrogation. Prinsip ini berarti perusahaan asuransi sebagai penanggung risiko mengambil posisi tertanggung dalam menuntut ganti rugi jika terjadinya risiko. Prinsip ini contohnya berlaku pada asuransi umum. Misalkan ada seseorang bernama Agus, pemegang polis asuransi kendaraan, terlibat kecelakaan dengan mobil Budi. Maka ketika Agus mengajukan klaim penggantian kerugian atas kecelakaan itu ke perusahaan asuransi yang menanggungnya, maka ia tidak lagi memiliki hak untuk menagih ganti rugi dari Budi. Dalam hal ini perusahaan asuransilah yang bertugas menanggung kerugian Agus, kemudian menagih ganti rugi tersebut ke Budi. Dan yang kelima yaitu contribution. Prinsip ini berlaku untuk satu objek yang diasuransikan ke lebih dari satu perusahaan asuransi. Praktik ini biasanya terjadi asuransi umum dan nilai pertanggungjawabannya yang diasuransi sangatlah besar. Patut dicatat, kendati ada dua penanggung yang terlibat, prinsip indemnity
yang menyatakan bahwa total ganti rugi tidak boleh lebih dari nilai kerugian tetap berlaku. Dan yang selanjutnya yaitu forgive cause. Prinsip ini akan menjadi rujukan perusahaan asuransi dalam menentukan kondisi yang menjadi penyebab utama terjadinya risiko serta syarat pencairan manfaat. Selanjutnya yaitu fungsi asuransi. Yang pertama yaitu pengalihan risiko. Pengalihan risiko ini memiliki arti bahwa risiko akan dialihkan pada perusahaan asuransi sebagai pihak penanggung. Sehingga jumlah ketidakpastian kerugian yang diderita oleh nasabah akibat suatu peristiwa yang tidak terduga akan diganti oleh pihak asuransi dalam bentuk ganti rugi atau santunan klaim karena nasabah telah membayar premi. Yang kedua yaitu penghimpunan dana. Dana yang bersumber dari nasabah akan dihimpun dan kemudian oleh perusahaan asuransi dana tersebut akan dikelola sedemikian rupa supaya dapat berkembang. Hasil dari pengelolaan uang tersebut dari nasabah nantinya akan digunakan untuk membayar ganti rugi apabila nasabah mengalami kejadian yang tak terduga dan merugikan bagi perusahaan. Dan yang ketiga yaitu penyeimbang premi. Perusahaan asuransi akan mengatur agar pembayaran premi seimbang dengan risiko yang akan ditanggung oleh pihak asuransi. Dengan demikian, kedua belah pihak tidak akan merasa dirugikan dengan adanya perjanjian tersebut. Untuk selain asuransi jiwa, jumlah premi akan ditentukan dengan berdasarkan tarif premi yang dikalikan dengan nilai pertanggungan yang diinginkan. Untuk asuransi jiwa, biasanya besarnya premi biasanya sesuai dengan kesepakatan atau ketetapan perusahaan asuransi. Hanya itulah yang dapat saya sampaikan. Kembali ke moderator. Untuk materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Susi Susanti. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang tujuan asuransi. Tujuan asuransi yang pertama yaitu pemerataan biaya. Maksudnya, nasabah hanya akan mengeluarkan biaya tertentu dan tidak perlu membayar kerugian yang diderita, karena perusahaan asuransi yang akan menanggungnya. Hal ini tentu sangat menguntungkan bagi nasabah karena jumlah kerugian yang diderita jumlahnya tidak tentu. Selanjutnya yaitu memperkecil nilai dan potensi kerugian yang lebih besar bila mengeluarkan biaya sendiri saat mengalami sebuah risiko. Selanjutnya, khususnya untuk asuransi jiwa, kita dapat gunakan sekaligus untuk menabung karena sebagian biaya preminya akan dikembalikan kepada nasabah dalam kurun waktu tertentu. Yang keempat, untuk efisiensi bagi sebuah perusahaan, karena mengurangi biaya untuk pengawasan, pengamanan, dan perlindungan yang akan memakan banyak biaya dan waktu. Yang kelima, untuk mendapatkan ganti rugi kepada pihak nasabah sesuai dengan nilai premi asuransi. Yang keenam, untuk menutup loss of earning power seseorang atau suatu badan usaha ketika sudah tidak bekerja atau tidak berfungsi lagi. Selanjutnya yaitu unsur-unsur asuransi. Unsur asuransi ada 3. Yang pertama yaitu premi. Secara sederhana, premi adalah kewajiban yang harus dibayar tertanggung kepada pihak asuransi sebagai jasa pengalihan risiko yang diinginkan. Untuk mendapatkan manfaat pengalihan risiko, maka pihak penanggung wajib membayar premi untuk memberikan penggantian risiko selama jangka waktu yang telah ditentukan. Yang kedua yaitu polis asuransi. Sebagai ganti dari premi yang telah dibayarkan, tertanggung memiliki hak untuk mendapat polis,
di mana polis ini adalah surat kontrak atau perjanjian antara dua pihak yang dikeluarkan pihak asuransi kepada tertanggung yang menjadi dasar pihak asuransi memberikan penggantian kepada tertanggung atas ganti rugi dan kerugian yang dialami. Yang ketiga yaitu klaim. Ketika mendapat kerugian dari suatu peristiwa, kita juga bisa mengecek risiko tersebut telah diasuransikan dan tercantum dalam polis atau tidak. Jika terdapat ada melakukan pengajuan klaim sebagai bentuk permintaan penggantian ganti rugi dari kerugian yang dialami. Selanjutnya yaitu kriteria risiko yang ditanggung asuransi. Yang pertama, harus termasuk risiko murni dan termasuk risiko khusus, di mana risiko tersebut muncul secara tidak terduga dan dapat menimpa siapa saja. Misalnya, risiko kecelakaan maupun tertanggung meninggal dunia untuk asuransi jiwa, kerugian, kerusakan, atau kehilangan mobil untuk asuransi kendaraan, dan sebagainya. Yang kedua, dapat diukur dengan uang. Berarti pengalihan risiko dinilai dari segi finansial, bukan dari emosional tertanggung. Contohnya, pada asuransi jiwa, pihak asuransi dapat memberikan pengalihan berupa uang yang telah dipertanggungkan tanpa bisa menghidupkan kembali pihak yang telah meninggal. Yang ketiga, bersifat sama dan dalam jumlah besar. Banyaknya risiko serupa menjadi penilaian pihak asuransi untuk menentukan perkiraan besarnya kerugian yang terjadi. Hal-hal khusus seperti koleksi perangko akan sulit diasuransikan karena nilainya bergantung dari kesukaan subjektif. Yang keempat, terjadi secara kebetulan dan tidak disengaja. Pihak asuransi tidak akan bertanggung jawab dalam pengalihan risiko dari kerugian yang timbul akibat kesengajaan. Misalnya, tidak ada nilai pertanggungan bagi seseorang yang masuk rumah sakit akibat mencoba bunuh diri. Yang kelima, dapat dibuktikan. Pihak asuransi akan menuntut bukti sah dari kerugian yang dialami sebelum mengeluarkan ganti rugi. Sebagai contoh, ketika kehilangan mobil yang diasuransikan, kita harus memiliki surat keterangan polisi yang menyatakan kehilangan, sampai akhirnya baru dapat mengajukan klaim kepada pihak asuransi. Yang keenam, mengandung kerugian bagi tertanggung. Risiko harus menyangkut tentang diri sendiri. Jika risiko tersebut hanya berdampak pada orang lain, pihak asuransi tidak dapat mengalihkan risikonya. Seperti kita tidak dapat mengasuransikan motor tetangga, sebab jika motor itu hilang atau rusak, yang menderita kerugian bukan kita, melainkan tetangga. Selanjutnya, contoh risiko yang ditanggung asuransi. Yang pertama, risiko cacat akibat mengendarai kendaraan bermotor. Yang kedua, risiko hancurnya kendaraan akibat kecelakaan. Yang ketiga, risiko rusaknya rumah, kendaraan, dan harta benda akibat kebakaran atau bencana alam. Yang keempat, risiko tidak dapat melanjutkan pendidikan dikarenakan hilangnya pendapatan orang tua. Yang kelima, risiko terbakarnya bangunan akibat korsleting listrik. Yang keenam, risiko hilangnya penghasilan akibat meninggal. Yang ketujuh, risiko kehilangan harta benda dan akibat pencurian. Sekian penjelasan dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Hanya itulah yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Maklumlah masih dalam proses pembelajaran. Semoga apa yang kita sampaikan tadi dapat bermanfaat dan bisa menambah ilmu kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.